Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Saat ini kakak Tutut akan pimpin ibadah di kelas anak TK. Tapi sebelum itu kita saat teduh dulu ya adik-adik. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saat ini kakak Tutut mau sapa dulu adik-adik. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Adik-adik, kakak persilahkan adik-adik untuk berdiri. Kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 177 di Pintu Muku Datang. Yang tahu gerakannya pakai gerakan ya. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk memulai ibadah. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang dengan segala kerendahan hati di hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, di pagi yang indah ini, kami mau memulai ibadah pelkat pelayanan anak. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya, biar boleh jadi sesuai dengan seturut kehendak-Mu saja. Berkati juga kakak Tutut yang akan memberitakan sebagian kecil dari firman-Mu, biar apa yang kakak Tutut beritakan itu semua berguna untuk adik-adik yang mendengar dan menonton video ini. Ibadah ini Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Oke adik-adik, kita nyanyi lagi ya. Tahu gerakannya kan? Yang tahu pakai gerakan ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Oke adik-adik, kita nyanyi lagi dari Kidung Ceria 23, anak-anak puji nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Sekarang kita mau baca Mazmur adik-adik yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-147, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Yang sudah tahu membaca, kita baca sama-sama ya. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menjumut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Untuk merespon mazmurnya, kita menyanyi lagunya Yesus sayang padaku. 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini milik-Nya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam pemberitaan firman. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah yang baik,
Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau membaca dan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati, memberikan hikmat dan Roh Kudus, agar apa yang diberitakan adik-adik dapat mengerti dan adik-adik dapat aplikasikan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan hari ini adik-adik dari Injil Matius pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Yang sudah tahu membaca, kita baca sama-sama ya. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Katanya mereka, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam tuan itu bekerja kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Oke adik-adik, di sini Kakak Tutut mau bercerita tentang firman Tuhan yang Kakak Tutut sudah bacakan tadi. Jadi ceritanya ada seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi keluar mencari orang-orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Dan ini orang bertemu dengan orang yang nganggur dan dia menawarkan untuk bekerja di kebun anggurnya. Dan 1 orang itu dibayar 1 uang perak. Dan para pekerja itu mulai bekerja di kebun anggur. Sejak pagi itu mereka bekerja dengan sangat giat karena mereka akan mendapatkan upah yang baik adik-adik. Bagaimana kalau adik-adik misalnya disuruh sama orang tuanya, terus nanti mama belikan permen, pasti adik-adik senang toh. Sama seperti orang ini, dia bekerja dengan giat karena dia akan mendapatkan upah yang baik. Setelah itu adik-adik mereka bekerja. Terus pemilik kebun anggur ini keluar lagi dan dia berjumpa dengan orang lain yang sedang duduk-duduk di pasar. Ada yang dijumpainya di waktu siang dan juga sore hari. Terus sang pemilik kebun anggur mengajak orang-orang ini bekerja di kebun anggurnya karena mereka tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Semua itu karena ia mau bermurah hati kepada mereka. Dengan penuh gembira orang-orang tersebut menyambut ajakan itu dan mulai bekerja hingga matahari terbenam. Setelah mereka selesai bekerja, terus mereka mau digaji, mau dibagikan upahnya. Yang punya kebun datang. Ternyata mereka mendapat semua upah yang sama. Dan ada 1 orang protes, kenapa dia cuma dapat 1 perak.
Dia protes karena dia duluan kerja dibanding yang dari siang hari, dari sore hari. Katanya dia yang lebih capek karena dia kerja dari pagi hari sampai sore hari. Tetapi karena kesepakatan yang punya kebun anggur, dia cuma gaji mereka 1 uang perak sehari. Jadi gajinya sama adik-adik, tidak ada yang beda. Mana yang kerja dari pagi maupun yang kerja dari siang atau sore. Ada juga yang cuma kerja cuma 1 jam, tetap dapat upahnya itu 1 uang perak. Jadi semua rata gajinya 1 uang perak sehari. Nah, dari cerita kakak Tutut, Tuhan Yesus mau murid-muridnya dan kita semua mengerti kalau Tuhan Yesus itu bermurah hati kepada semua orang. Dia tidak memanggil yang hanya orang mampu saja. Dia juga panggil yang tidak mampu. Dia mau melibatkan dalam pekerjaannya. Begitupun juga dengan adik-adik. Tuhan sudah meletakkan kemampuan dan bakat dalam diri adik-adik. Ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa menari, ada yang bisa membaca puisi, ada yang bisa bermain peran dan sebagainya. Jadi adik-adik harus mensyukuri apa yang Tuhan sudah kasih ke adik-adik. Di sini mau juga diajarkan adik-adik tidak boleh iri, tidak boleh iri kepada teman-temannya atau saudaranya atau dengan siapa. Karena adik-adik sudah diberikan kemurahan, sudah diberikan berkat, semua ada porsinya masing-masing. Jadi itu semua bisa digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Ingat adik-adik, kita juga tidak boleh sombong, tidak boleh remehkan temannya, karena Tuhan tidak senang sama anak-anak yang sombong. Tuhan senang dengan anak-anak yang pandai dan rendah hati. Tuhan juga sayang kepada anak-anak yang mau terus belajar. Tidak boleh malas-malas. Hidup adik-adik semua berguna di dalam Tuhan. Tuhan mau memakai hidup adik-adik untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ingat ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke adik-adik. Adik-adik pahamkan tentang apa yang kakak Tutut ceritakan. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita menyanyi dulu ya. Buka tutup 2, 3. Buka tutup dan tepuk tangan. Buka tutup tangan di pipi. Buka tutup dan tepuk tangan. Buka tutup tangan dilipat. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah yang baik, tiada henti-hentinya kami datang di hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur atas setiap berkat dan penyertaan Tuhan, atas nafas kehidupan yang Engkau masih berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk Pelkat Pelayanan Anak. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati Pelkat Pelayanan Anak, berkati kakak layan yang ada dalamnya, program yang akan dijalankan dan yang sementara dijalankan. Kiranya Tuhan Yesus mau ikut campur tangan di dalamnya. Saat ini juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja kami, GPIB Mangamaseyang. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati para pelayan di dalamnya dengan program-program yang ada. Kiranya Tuhan Yesus juga mau ikut campur tangan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang tua kami. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati orang tua kami, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera, serta berkat yang berkelimpahan. Segala pergumulan orang tua kami Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa juga buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati bangsa kami. Engkau tahu Tuhan pergumulan bangsa kami pada saat ini di tengah-tengah pandemi yang mewabah di negeri kami. Kiranya Tuhan Yesus mau ikut campur tangan di dalamnya. Segala usaha dan upaya yang pemerintah lakukan,
masyarakat lakukan, biarlah itu semua sesuai dengan turut kehendak-Mu saja. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga mau berdoa buat adik-adik klien kami, mulai dari yang belum sekolah sampai yang sudah sekolah. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati mereka dalam tumbuh kembang mereka. Berikanlah mereka hikmat, akal budi kepintaran, biarlah mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan orang tua, terlebih takut akan Engkau ya Bapa. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Berkati kehidupan kami Tuhan seminggu yang akan datang, biarlah semua boleh jadi hanya di dalam nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau, biarlah firman-Mu juga yang telah kami dengar dapat tinggal dalam hati pikiran kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan ungkapan syukur hati kami Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Siapkan uang persembahannya ya adik-adik. Kita menyanyi lagunya Bersyukur Kepada Tuhan sambil persembahan dijalankan ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke adik-adik, kakak persilakan adik-adik untuk berdiri. Kita mau doakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan segenap hati. Amin. Oke adik-adik, kita berada di penghujung ibadah ini. Sekarang kita sudah mau akhiri ibadah ini. Adik-adik ingat ya apa yang kakak Tutut sampaikan tadi. Jangan sombong, harus rendah hati kepada setiap orang dan tidak boleh iri atau cemburu pada siapapun itu. Oke adik-adik, lagu mau pulang adik-adik toh semua toh pakai gerakan ya. 2, 3. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Ibadah selesai. Saat teduh adik-adik. Saat teduh selesai. Oke, ibadahnya selesai adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. See you.